Pernah dengar soal jQuery? Mungkin yang ada di pikiran kalian itu teknologi jadul ya. Tapi hari ini kita bakal bongkar ceritanya. Gimana library yang kelihatannya simple ini dulu jadi pahlawan yang menyelamatkan para developer web dari mimpi buruk. Dan kenapa? Ceritanya tuh masih relevan banget sampai sekarang. Tapi gini, untuk bisa benar-benar menghargai seorang pahlawan, kita kan harus tahu dulu monster apa yang dia lawan. Jadi yuk kita mundur sedikit ke masa lalu. Pernah kepikiran gak sih kenapa dulu bikin website itu rasanya ribet dan bikin frustrasi banget? Jawabannya ada di sebuah era yang namanya perang browser. Wah, ini masa-masa di mana dunia digital tuh kacau balau. Karena setiap browser ngomong pakai dialeknya sendiri-sendiri. Coba bayangin deh, kamu ngasih arahan yang sama ke 3 orang, tapi ketiganya nangkapnya beda-beda. Nah, itulah yang dialami developer setiap hari. Mimpi buruk kan? Oke, kita bedah satu-satu ya masalahnya. Inkompatibilitas browser itu artinya kamu nulis kode yang jalan mulus di Internet Explorer, pas dibuka di Firefox ancur lebur. Terus buat tugas yang simple aja, kodenya bisa panjang dan rumit banget. Dan yang paling parah, tiap browser tuh beda cara bacanya sama struktur halaman, atau yang kita kenal sebagai DOM. Hasilnya, developer jadi lebih banyak habisin waktu buat benerin bug antar browser daripada bikin fitur baru. Nggak inovatif sama sekali. Sampai akhirnya, di tahun 2006, seorang jenius bernama John Resig merilis sebuah solusi. Muncullah jQuery. Ini bukan bahasa pemrograman baru ya. Anggap aja ini sebuah library, semacam toolkit JavaScript siap pakai yang dirancang khusus untuk menyederhanakan semua kerumitan tadi. Dia ini ibaratnya penerjemah universal untuk semua browser. Dan inilah filosofi brilian di baliknya. Slogan jQuery itu, tulis lebih sedikit, kerjakan lebih banyak. Sebuah janji yang luar biasa kuat. Dengan kode yang jauh lebih ringkas dan gampang dibaca, kamu bisa mencapai hasil yang jauh lebih hebat. Ini benar-benar sebuah revolusi dalam efisiensi kerja. Nah, ini dia nih, bagian ajaibnya jQuery kelihatan banget. Di sebelah kiri, kita punya JavaScript biasa atau vanilla JavaScript buat ngubah tulisan di halaman web. Panjang ya? Sekarang, coba deh lihat yang kanan. Itu cara jQuery. Jauh lebih pendek, lebih bersih, dan jujur aja, jauh lebih masuk akal. Keduanya ngerjain hal yang sama persis, tapi jQuery melakukannya dengan sangat elegan. Tapi kehebatan jQuery nggak cuma berhenti di situ aja. Dia datang dengan satu set perkakas lengkap yang menjawab hampir semua masalah yang dihadapi developer kala itu. Yuk, kita lihat apa aja sih yang bikin dia sekuat itu. Jadi, ini dia kekuatan supernya. Ngubah-ngubah elemen halaman atau manipulasi DOM jadi gampang banget. Nanganin event kayak klik tombol, cukup satu baris. Mau pakai Ajax? Itu loh teknik keren buat update konten tanpa perlu nge-refresh seluruh halaman, biar webnya kerasa cepet. jQuery bikin itu jadi super simple. Animasi juga jadi gampang, tapi yang paling juara dari semuanya, kompatibilitas lintas browser. Tulis sekali, jalan di mana-mana. Masalah terbesar para developer, akhirnya. Oke, kita bahas sedikit soal animasi. Di dunia web, animasi itu intinya cuma cara untuk mengubah tampilan sebuah elemen, misalnya ukuran, warna, atau posisi, secara mulus dan bertahap. Sebelum ada jQuery, bikin ginian tuh rumit dan butuh kode yang seabrek. Dan ini contoh brilian betapa mudahnya animasi pakai jQuery. Coba bayangin, ada sebuah kotak di layar. Kamu klik satu tombol, terus, whoosh! Kotaknya jadi lebih tinggi, lalu lebih lebar, terus ngecil lagi tingginya, dan akhirnya lebarnya balik seperti semula. Semua urutan gerakan ini bisa dibikin cuma dengan beberapa baris kode yang sangat-sangat simple. Tapi, ya namanya juga teknologi kan, dunia di sekitar jQuery pun mulai berubah. Web jadi makin kompleks. Aplikasi web mulai mirip program desktop, bukan lagi sekedar halaman statis. Dan tentu saja, masalah-masalah baru pun mulai bermunculan. Lini masa ini menceritakan semuanya. jQuery lahir tahun 2006 dan jadi raja selama hampir 1 dekade. Tapi, lihat deh apa yang terjadi di tahun 2013 dan 2014. Raksasa teknologi kayak Facebook merilis React, terus ada juga Vue.js yang muncul. Mereka ini bukan datang untuk membunuh jQuery loh, tapi untuk menjawab tantangan yang benar-benar baru dan berbeda. Nah, disinilah letak perbedaannya. jQuery itu ibarat tukang renovasi yang jago banget, hebat buat mengubah-ubah halaman yang udah ada. Sedangkan framework modern kayak React atau Vue itu ibarat arsitek yang membangun gedung pencakar langit dari nol. Mereka dirancang buat single page applications atau SPA yang super kompleks dengan arsitektur berbasis komponen yang rapi. Dan yang paling penting, mereka punya fitur management state. Ini adalah cara canggih buat ngelacak semua data yang terus bergerak dan berubah di dalam aplikasi, sesuatu yang emang bukan tugasnya jQuery.
Ini membawa kita ke pertanyaan yang sangat krusial. Dengan semua alat-alat canggih yang baru ini, apa jQuery masih punya tempat di dunia web modern? Apa kita masih perlu peduli soal jQuery? Oke, kita hadapi aja pertanyaan ini langsung. Apa benar jQuery sudah mati? Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sama developer-developer baru, dan jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Jawabannya, enggak, sama sekali enggak mati. Tapi perannya memang sudah berevolusi. Dia bukan lagi bintang utama untuk setiap proyek baru, tapi lebih kayak aktor pendukung senior yang sangat andal dan perannya krusial di skenario-skenario tertentu. Mari kita lihat kapan dia masih jadi pilihan terbaik. Pertama, sistem legacy atau warisan. Bayangin perusahaan besar punya aplikasi yang dibangun bertahun-tahun pakai jQuery. Nulis ulang semuanya dari nol itu biayanya mahal banget dan risikonya tinggi. Kedua, WordPress. Siapa sih yang nggak kenal WordPress? Ekosistem tema dan pluginnya itu sangat bergantung pada jQuery. Jadi, ya selama WordPress masih populer, jQuery akan tetap ada. Terus untuk proyek kecil-kecilan atau bikin prototipe cepat, jQuery itu cara tercepat buat bikin sesuatu jalan tanpa setup yang ribet. Kalau kita coba visualisasikan, kira-kira pembagiannya kayak gini. Mayoritas aplikasi baru yang kompleks, sekitar 60%, sekarang dibangun pakai framework modern. Tapi lihat deh, ada porsi sebesar 30% yang masih didominasi sistem kayak WordPress dan aplikasi legacy, di mana jQuery masih jadi raja. Dan masih ada ceruk 10% untuk proyek-proyek kecil di mana kesederhanaan jQuery masih jadi pemenangnya. Oke, jadi ini poin-poin penting yang perlu kita ingat. jQuery adalah pahlawan yang menyatukan web di era perang browser dengan motonya yang sangat kuat. Framework modern nggak membunuhnya, mereka cuma berevolusi untuk menyelesaikan tantangan yang lebih baru. Dan hari ini, jQuery tetap menjadi alat yang sangat relevan dan penting, hanya saja perannya lebih spesifik. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir. Kisah jQuery ini sebenarnya adalah cerminan dari siklus inovasi yang nggak pernah berhenti di dunia teknologi. Dia muncul untuk memecahkan masalah besar pada zamannya. Jadi pertanyaan buat kita semua sekarang adalah, kalau kita melihat ke masa depan, masalah besar apa ya yang sedang menunggu jQuery berikutnya untuk datang dan menyelesaikannya? Terima kasih sudah menyimak.